Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Fitra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan sebuah public speaking yang bertema membaca aktivitas sederhana yang bisa mengubah dunia. Izinkan saya untuk share screen. Baik, sebelum saya memulai, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Berapa buku yang kita baca bulan ini? Atau kapan terakhir kita benar-benar tenggelam dalam sebuah buku? Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan salah satu aktivitas yang sangat penting bagi kita. Seharusnya ini sangat penting bagi kita. Aktivitasnya cukup sederhana, tetapi sangat berpotensi, sangat bisa untuk mengubah kehidupan kita, yaitu dengan membaca buku. Dengan membaca buku, kita bisa mengubah diri kita pribadi, ataupun bahkan seluruh dunia. Bahkan dunia ini dapat berubah dengan sebuah buku. Selanjutnya, teman-teman, membaca itu bukan hanya sekedar aktivitas akademik. Membaca juga merupakan jendela dunia. Mengapa membaca penting? Ya karena salah satunya yaitu membaca dapat membuka jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa menjelajah ke masa lalu, kita bisa melihat berbagai kejadian peristiwa yang telah terjadi di masa lalu sebelum adanya kita, bahkan sebelum adanya orang tua kita, bahkan ketika sebelum adanya tahun Masehi. Juga kita juga bisa menjelajahi, memahami keadaan tentang masa kini, berbagai macam peristiwa yang terjadi dapat kita pahami melalui sebuah buku. Juga dengan membaca buku kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Banyak terobosan, banyak banyak penemuan diabadikan dalam sebuah buku, dan ini semua masa lalu, masa kini, dan masa depan kita hanya perlu dengan membaca buku. Tidak tidak tanpa harus berpindah tempat ke tempat-tempat untuk melihat masa lalu atau bahkan masa depan. Juga banyak tokoh besar yang merupakan adalah pembaca-pembaca hebat seperti Bung Hatta yang merupakan salah satu proklamator juga wakil presiden pertama. Ia merupakan salah satu orang yang sangat gemar membaca buku. Juga ada Elon Musk. Bahkan Elon Musk mengaku bahwa ia belajar membuat roket dari buku.
dari buku, kemudian dari orang tua. Dan dia bukan belajar dari sekolah teknik. Dia mengaku belajar untuk membuat roket dari sebuah buku. Selanjutnya, manfaat membaca buku antara lain melatih kita untuk berlogika, juga menambah empati kita karena dengan sebuah buku, terutama seperti novel, di sebuah buku memiliki tokoh-tokoh yang berbeda. Di sebuah novel dapat berbagai macam tokoh di dalamnya. Dengan berbagai macam perspektif dari tokoh tersebut, kita bisa berempati, bisa belajar berempati terhadap banyak hal di dunia ini. Juga kita dapat berimajinasi dengan adanya sebuah buku, kita dapat membayangkan sebuah sebuah cerita, bahkan sebuah teknologi yang ada. Dan terakhir tentunya yaitu critical thinking. Selanjutnya, relevansi membaca buku dengan mahasiswa TI kita, dengan kita sebagai mahasiswa TI, yaitu yang pertama tentunya membantu logika dan pola pikir. Sebagai mahasiswa teknologi informasi, kita banyak menggunakan logika, banyak banyak logika banyak diaplikasikan di dalam berbagai macam mata kuliah, seperti pembuatan algoritma, di dalam mengoding dan lain sebagainya. Juga membentuk kemampuan analitis dalam berteknologi. Untuk melakukan sebuah analisis, salah satunya untuk mempertajamnya bisa dengan sering-sering membaca buku. Ada kutipan dari Bill Gates, "Reading is still the main way that I both learn new things and test my understanding." Membaca masih menjadi cara utamaku untuk mempelajari hal baru dan mengetes, mengetahui pemahaman pemahaman milikku. Sehingga membaca ini sangat sangat penting bagi kita semua, terutama mahasiswa TI, karena dapat membantu diri kita sendiri untuk improve, untuk berkembang lebih jauh lagi. Tantangan membaca buku di zaman sekarang yaitu budaya scroll menggantikan budaya baca. Di era modern ini, kita lebih sering melakukan scrolling media sosial seperti hal TikTok, Instagram, Twitter, X, atau bahkan Facebook, dan lain sebagainya, daripada kita membaca. Waktu-waktu kita habis untuk konten-konten pendek, konten-konten cepat, sebentar, atau bahkan bisa dibilang receh. Budaya baca ini perlahan tergeser oleh konten instan yang dapat menurunkan fokus dan pemahaman kita. Kita di dalam sebuah konten bisa jadi terdapat sebuah bacaan atau sebuah informasi, akan tetapi kita hanya membaca, tetapi tidak mungkin mungkin kita tidak mencernanya dengan baik. Kita tahu banyak tentang berbagai macam hal di dalam media sosial tersebut. Kita tahu bahwa di sebuah video terdapat, di sebuah media sosial terdapat sebuah informasi tentang berbagai macam hal. Akan tetapi kita
tidak memahaminya secara mendalam. Kita tidak menggunakan ilmu tersebut untuk diri kita. Bung Hatta pernah berkata, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Bahkan ketika masa sulit saja, Bung Hatta, Bung Hatta ketika di penjara, beliau beliau rela mau di penjara. Yang penting beliau bersama buku. Karena dengan buku kita bisa bebas. Kita memiliki waktu kita, kita memiliki me time kita dengan buku. Tidak ada yang bisa mengganggu kita, bahkan orang lain. Di era digital ini, tidak selalu negatif, tidak selalu segalanya berbau negatif. Dengan kemajuannya teknologi di zaman sekarang, banyak sekali cara kita untuk bisa membaca. Salah satunya dengan menggunakan e-book. Dengan e-book ini kita bisa membaca buku melalui gadget kita, melalui handphone kita. Asalkan memiliki niat untuk membaca, kita pasti dapat memanfaatkan gadget kita, handphone kita dengan baik. Salah satunya dengan membaca buku melalui e-book. Selanjutnya ada audiobook. Audiobook yaitu sebuah buku yang diaudiokan, yang dibacakan seolah-olah kita membaca buku yang didengarkan. Dan itu sudah banyak sekali di era kita sekarang ini, di era digital yang sudah maju ini. Selanjutnya dengan join atau bergabung atau mengikuti salah satu forum literasi digital. Banyak forum-forum tersebut secara offline maupun online di daerah kita di Yogyakarta. Saya pikir cukup banyak ini forum-forum literasi karena Yogyakarta terkenal dengan kota pelajar sehingga mungkin sangat banyak sekali forum literasi digital ini. Yang penting untuk ketiganya di era digital ini, asalkan kita memiliki niat dan kemauan, pasti bakal mudah untuk menjalani, untuk melakukan, untuk membaca sebuah buku di era digital ini. Mulailah membaca, mulailah membaca dari buku yang kita sukai, dari buku yang kita gemari, dari genre yang kita sukai, seperti misalnya sejarah, fiksi, atau biografi, atau kita sebagai masuk teknologi informasi dengan buku-buku teknologi yang ringan. Tidak perlu ketika membaca terlalu banyak, tidak perlu harus satu buku selesai dalam satu hari. Kita perlu fokus pada kedalaman membaca. Ketika kita membaca sebuah buku, sebuah paragraf, kita pahami buku tersebut, pahami paragraf tersebut agar dapat beri impact, agar dapat berdampak pada diri kita. Jangan terlalu fokus pada kuantitas. Karena mungkin banyak sekali buku-buku yang ada, akan tetapi kita salah paham terhadap itu. Jadi kita harus fokus terhadap poin-poin atau dari kedalaman membaca tersebut, kedalaman dari sebuah buku, sebuah paragraf, sehingga dapat kita ambil manfaatnya pada diri kita sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang membaca dan menulis. Ini dari Bung Hatta. Jadi sebuah bangsa dikatakan bangsa yang besar, yaitu bangsa yang gemar membaca maupun menulis. Dengan begitu bangsa tersebut akan bisa berkembang, akan bisa terus.
berimprovisasi terhadap kemajuan teknologi dunia yang semakin berkembang ini. Tantangan, satu buku, satu bulan. Mulailah membaca, saya beri tantangan kepada kita semua untuk membaca buku. Sebuah buku untuk satu bulan. Saya pribadi sebenarnya satu buku satu bulan ini cukup sedikit. Karena satu bulan memiliki banyak hari, banyak waktu. Jadi sayang saja untuk hanya satu buku dalam sebulan. Tetapi ini adalah sebuah komitmen bagi kita untuk membaca buku satu bulan. Terima kasih. Mungkin sekian saja public speaking dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.